Sehingga petapa itu ana loro, ana petapa kejawen engkone lamun gul jadi dukun, lamun talapa naik tasawuf lamun gul tapan jadi wali. Nah, sehingga lamun bahasa tapa itu bahasa Jawa alias bahasa Indonesia, bahasa sebutkan Nusantara, Pulau Jawa, bahasa Jawa, tapa lamun ning bahasa tasawuf, tapa ku khalwat, menyepi diri. Mengapa sih? Kenapa para ahli tasawuf mah khalwate supaya aja anak pengakuan diri, supaya kita dua iki, supaya ngejebolakan hawa nafsu. Ikut tapa ahli tasawuf sehingga jurusnya tapane ngamalakan kesabaran. Wong tapan ning luwung, ning gunung atau ning kamar, diam. Apapun yang terjadi harus dirasakan. Sehingga waktu Tuan Sadul Qadir Jalani umuran 12 tahun berangkat dari negara Iran. Arab ning sing kampung Jelan menuju ning Baghdad, umur 12 tahun arep mondok ning tengah perjalanan dibegal, singkat ceritanya begal pada tobat dibaiat ning Tuan Sadul Qadir Jalani. Berangkatlah saking kono ning perjalanan menuju Baghdad. Tuan Sadul Qadir Jalani umuran 12 tahun sing dibaiat begal-begal umur 40 jumlahnya, umur 40 tahun daud jadi murid Tuan Sadul Qadir. Berangkatlah ke perjalanan menuju ning Baghdad kabeh niatan mondok. Cuma kan Tuan Sadul Qadir mah dicegat Nabi Khidir alaihi salam. Abdul Qadir antep ari murid-murid sira mau berangkat ning Baghdad. Tapi sira mau digawalah ning pegunungan. Tuan Sadul Qadir waktu umur 12 tahun. Kontapa sekitar 3 tahun. Tahun pertama gangguan ujian anak yaitu ditekani binatang-binatang buas, macan, singa, serigala, ular, buaya, macam-macam. Binatang buas. Gul setahun orang kabur alias terus dijalani pertapaan. Tahun kedua jol gangguan sing bangsa setan-setan, bangsa jin-jin kayak kuntilanak, gundurwo, macam-macam, kolor hijau, kolor abang. Bangsa digemit-gemit setan-setan. 1 tahun kedua. 1 tahun ketiga yaitu gangguan sing paling dasar, diganggu dideketin dengan cewek-cewek cantik sing seksi. Gangguan ketiga. Nah itulah jadi maksud tujuan ahli tasawuf apa untuk ngejebol hawa nafsu, pengen iki, lamun ana macan pengen melayu, amun ana macan binatang bos wedi bukan celaka, itu kan nafsu kepengen. Dikala tanpa setahun jol macan jol iki orang lain berarti orang ngikuti kepengennya. Jol anak setan ini bukan wedi, bukan dicekak, bukan mati, ditahan. Coba buktinya bisa mateni orang secara logika, secara nafsu kan bukti. Nah, dikala itu gul 1 tahun biasa hilang. Dikala anak tahun ketiga diganggu nang cewek-cewek cantik sing seksi benol, sing kono lah nafsu kan pengen syahwat. Sing kono. Oh, jadi tapan alat tasawuf untuk ngejebol nafsu supaya hilangaken nafsu, ngamalakan sabar. Mal bisa ngamalakan sabar alias lamun ora menang. Sehingga kudu menang tapa tapane menang secara tasawuf ngamalakan sabar. Kono tapane ning luwung, ning gunung, dikala udan, dikala panas, dikala lapar. Petang sedina orang tidak acak sama setahun, 2 tahun, sedina orang mangan kelaletan. Ya kan berontak, pengen mangan, pengen minum, pengen ising, pengen nguyuh. Oh ya? Turun menderabi kepengen ngelon derabi. Kan ngonon kepengen akeh kepengen. Nah, jadi ahli tasawuf untuk ngejebol hawa nafsu itu dengan itu dengan cara ilmu sabar. Jadi engkone tapa ahli tasawuf mah kena ngamalkan sabar. Cuma salam dunia sing bisa ngejebol nafsu cuma sabar. Rakamannya
cara sabar bang sih bisa ngejebol nafsu. Apabila wis terjebol nafsu, maukah usul ilallah ma'rifatullah wa rasulih ana Allah. Lamun ana Allah mal ana sehingga mal ana sadin waktu durung terjun ning dakwah Islam ning Banten kontak padipit ning Abah mal ana sarep dia Allah sehingga pesene aja ana singdaku apabila wis laka singdaku gul tapana alias bisa diwali. Jadi ahli tasawuf mah halat tapana untuk menghilangkan hawa nafsu. Ngilangkan nafsu, lamun ilang nafsu, maukah pamangkana liqa rabbih, pamangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalih. Artinya lamun pengen Allah hilangkan hawa nafsu aja maksiat. Ibadah itu aja nuruti hawa nafsu. Iku mbeke ana Allah ning ati. Caranya supaya hilang hawa nafsu, innallaha ma'as-sabirin. Jadi ma'as-sabirin itu lamun secara intisari nama uang bakal ana rasa bersama Allah, ana Allah mengati lamun bisa ngamalakan sabar. Sedangkan mal bisa sabar lamun badan lunga-lunga merana pasti agak kepengen itu sehingga kudu diam meneng. Sehingga balana sedudi sebelum tapan yang gunung karangnya kan dipendem kenapa? Supaya diam aja menurut hawa nafsu. Lamun hawa nafsu sifatnya gerak, badan diam bakal jebol nafsu. Hilang jol karena ilmu. Lamun ning perwayangan mah wahyu cakra ningrat. Dikala nafsu laka timbul wahyu cakra ningrat. Wahyu apa? Ilmu Allah. Cakra landep, ningrat darah biru. Lamun wong wis jadi wali bakal ana wahyu cakra ningrat ilmu laduni cakra landep tembus ning dibaya ke dalam tembus ning dibaya sehingga ana bahasa guru sedulur winara ya istari cakung dikinto ada sekolahan bingung memadana ning kinto mana ka sekolahan anu kebujung gadung tapi ya istari ngomong kok dikinto ada sekolahan dikala wis laka ya istari jual aja masuk juga sekolahan wis turuan dipit ikulah kenapa landep kena wis dua ilmu wahyu cakra ningrat. Ilmu wahyu adalah ilmu Allah, ilmu laduni cakra landep ningrat darah biru keturunan darah biru. Itu jadi tapan yang ahli tasawuf untuk ngejebol hawa nafsu dengan mengamalkan ilmu sabar sehingga Rabi ditinggalakan sementara, anak ditinggalakan sebodoh lah urusan pelan anak Rabi. Terus sholat gak ditinggalakan, lamun sholat dilaksanakan badan gerak, orang bisa ngamalkan sabar sehingga sholat kudu ditinggalakan. Para dosa meninggalkan salat demi untuk menghilangkan nafsu. Perintah Allah supaya menghilangkan nafsu dengan cara konon. Dalam Rabi ngobrol, ya jadi video tapi. Nah itu. Nah, jadi beda lamun dunia perdukunan. Tapan Gunung Karang. Pengen apa? Pengen sakti mandraguna. Tapan Gunung Karang pengen pusaka. Tapan Gunung Karang pengen anak pendamping khodam. Kan beda. Lamun dukun perdukunan kejawen tapane pengen supaya mewujudkan keinginan dheweke. Lamun wali alias ahli tasawuf tapane supaya hilang akan keinginan. Beda arah. Lamun perdukunan kejawen tapane supaya mewujudkan keinginannya kesaktian. Pusakalah, pendamping khodam lah, kan pengen mewujudkan keinginan dheweke. Lamun ahli tasawuf beda tapane untuk menghilangkan keinginan. Hawa nafsuku kepengen nafsuku pribadi, kepengenan pribadi sing berkaitan dengan pribadi itu adalah hawa nafsu. Tapan ali tasawuf supaya hilang kepengenku aja karena kepengen. Selagi anak kepengen, anak makhluk ning atine. Selagi anak makhluk, mal anak Allah ning atine. Beda sehingga lamun ali tasawuf mah tapane supaya hilang kepengen, lamun laka kepengen jadi anak Allah, jadi wali tapane. Duduk supaya jadi apa? Nah tapi lamun kejawen tapana pengen pusaka, pengen kesaktian, pengen kehebatan, pengen kejayaan, pengen anak pendamping, kan anak makhluk itu nimbulakan makhluk ning atine atau ada saking Allah.
setelah gul tapane kejawen mah sakti mandraguna duela keris duela tongkat duela kesaktian orang tegas dibaca orang tegas tembak saking terus selagi anak nambah kesaktian nambah hebat nambah kesombonganku tapak hari kejawen untuk menimbulkan kesombongan semakin adoh dengan Allah iku nah jadi tapak itu ana dua macam ana sing aliran tasawuf ana aliran kejawen namun aliran tasawuf tapada supaya ajan kepengen artinya engkone anak Allah namun kejawen perdukunan engkone tapane untuk mewujudkan kesombongan dikala gul tapane maukah merasa hebat merasa sakti merasa bisa bukan rasa itu kan rasa sombong iku nah jadi aja salah paham ning pas masalah tapa itu ana dua aliran. Nah sehingga di Gunung Karang kan ada dua aliran, ada dunia hitam, ada dunia putih di Gunung Karang. Nah tinggal pengen milih di dunia putih ya di anaknya, nah merah putih. Nah itulah sehingga bendera merah putih, merah berani, putih adalah bersih, itu lambang, itu secara sudut pandang tasawuf gimana? Merah putih itu lambang wali merah putih lambang wali lambang ahli thariqah lambang ahli tasawuf setiap ahli thariqah pasti ngamalkan tasawuf setiap ngamalkan tasawuf pasti laka kepengen ningatin laka nafsu setiap laka nafsu anak Allah berarti wali apabila us anak Allah ningatin jadi wali hati bersih laka kepengen laka nafsu sehingga lambangnya putih bersih suci makhluk laka nafsu laka maksiat hati dengan Allah makhluk dikala us anak Allah di hatinya wal anak sifat budi di selain Allah sehingga merah berani Arab satu baik amun wong wis anak Allah di hatinya laka sifat budi di selain Allah Arab satu baik Arab ning manusia Arab ning juara Arab ning polisi TNI malah ning hewan macan buas apa baik orang itu berani. Nah merah putih adalah lambang ahli Allah, lambang ahli tasawuf, lambang wali. Sesuai kelawan perjuangan bangsa Indonesia, cing memperjuangkan adalah ahli Allah, wali Allah. Bung Karno salah satu wali Allah. Bung Karno tentang kiai-kiai setiap daerah, setiap pulau memperjuangkan adalah ahli Allah, kiai-kiai ahli thariqah, ahli tasawuf. Selain pengikut KPK karena berjuangnya ahli tasawuf ahli Allah sehingga bisa bersatu sekabeh suku etnis agama satu tujuan untuk mengusir Belanda dari pribumi alias bumi pertiwi ini sehingga di kala merdeka berkibarlah sang saka merah putih itu lambang perjuangan sing sifatnya wali Allah sing sifatnya ahli ibadah ahli tasawuf ahli thariqah nah sehingga lamun kita menghormati merah putih lamun secara sekaji secara ilmu tasawuf menghargai wali menghormati wali cinta wali kalau kita cinta tanah air cinta merah putih cinta wali karena perjuangan bangsa Indonesia yang diperjuangkan adalah yang paling depan adalah wali Allah mal kuat lamun wali si berjuang mal kuat sehingga para santri para kiai sing kudu lebih tinggi cinta ning merah putih daripada sebuah sekolah mah kudu lebih tinggi cintanya kudu berarti amun tulu kudu nggo seliput merah putih nah kok macam-macam akunnya haram musyrik menghormati merah putih aja deleng bendana siapa yang berjuang di bangsa Indonesia merah putih adalah lambang ahli Allah lambang wali Allah itu merah putih bukan pengen rumah maukah mahfud dan berani itu sifat wali, sifat ahli ibadah sehingga dicelamakan bukan wali tidak ada nyali bukan wali kan laka nyali lamun orang jadi wali mal wali aja pemengelang Belanda ngelawan orang kampung korwani nerangakan hukum riba korwani wedi bukan disengit uang bukan dimari uang bahkan dimusuh jadi orang wani dibahas masalah riba bukan gara-gara apa artinya laka Allah laka keberanian kau melawan bangsa Belanda bukan iya terus Belanda udah jauh dong
Mau merah putih adalah lambang wali sing sifatnya suci bersih mahfud lakawan nafsu lambang lamun wis jadi wali nyali tinggi, bukan wali kalau tidak ada nyali. Tuh apa sebetulnya slogan apa ning Ciloma kan bukan. Nah itulah pada jamaah sebelumnya tentang Dahut kemerdekaan Republik Indonesia, tanah air kita, bangsa kita, negara kita yang harus kita cintai. Kumpul wakon alal iman. Ingat omongan Maulana Abu Lutfi, kenapa sih kita harus cinta Bumi Pertiwi? Apa dong dalilnya? Mana Qur'annya bahwa kita harus cinta Bumi Pertiwi? Dari Maulana Abu Lutfi, Nabi Adam diciptakan dari mana? Nabi Adam diciptakan dari mana? Dari bumi kan? Berarti kan kalau kita cinta tanah air, cinta Nabi Adam, karena Nabi Adam harus ciptaan sing bumi. Nah itulah sehingga senamun anda kata lamun anda peperangan, amun anda peperangan orang mengagama, sing penting ngebela tanah air sahih. Karena perintah Allah seperti Rasul cinta tanah air itu adalah sebagian iman dikala kita perang untuk membela tanah air sahih kena mengikuti perintah Allah. Kamu anak unsur agama mah, sedangkan mengingatkan anak unsur agama dulu bangsa baik. Kenapa? Belanda merusak agama waktu itu, karena Belanda itu agamanya apa? Non Islam, Kristen, sehingga anak misi untuk mengkristenisasikan bangsa Indonesia atau orang Islam mau terima. Di samping negeri ini aja pengen sampai dijajah dan agama pun jangan sampai dirusak. Sehingga apa? Kiai-kiai sing dibunuh, sing diculik, sing dibuang karena misi untuk mengkristenisasikan. Tapi alhamdulillah Indonesia mah pulau Jawa khususnya dibenteng pelan wali-wali Allah kuat. Belanda agama-agama jalan terus besi mondok terus sing jadi kiai terus sing jadi wali terus. Berarti kan orang hasil Belanda untuk mengkristenisasikan. Orang bisa, itulah bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia adalah negara wali terbanyak ke nomor 2 daripada Yaman. Pertama Yaman, kedua Indonesia, ketiga Baghdad alias Irak. Itu sangat kewali. Situ berkuat. Waktu zaman PKI, misi PKI untuk mengkomuniskan Indonesia, tapi kan berhasil. Komunis misinya untuk supaya Indonesia jadi negara komunis, sehingga anak misi untuk pembantaian kiai-kiai santri supaya musnah Islam Indonesia, supaya jadi komunis kabeh. Berhasil, hancur. Kenapa? Ning Indonesia dipenuhi dengan wali-wali Allah, sehingga lambangnya merah putih. Merah putih lambangnya. Itu lambang wali Allah, lambang ahli tasawuf, ahli thariqah. Nah itulah balik maning. Dikala kita menghargai merah putih berarti menghargai wali Allah, menghargai pejuang, menghargai ahli ibadah, menghargai, menghormati. Nah itu. Nah sedangkan lamun jara kanjeng Nabi antara ma'aman ahbabta, engkau di yaumil kiamah dibarengkan priman kita cinta ning siapa? Lamun kita cinta ning tanah air, cinta ning marah putih, cinta ning wali, engkau bebarengkan wali Allah ning yaumil kiamah. Amin rabbal alamin. Bisa enggak aja dihina, aja dianggap sepele. Itu. Nah, amun dibahas dengan kebangsaan beda mana? Merah putih itu lamun dibahas dengan kebangsaan beda mana? Nah, itu mau dibahas konteksnya saking segi ahli tasawuf, ahli secara sudut pandang Islam, khususnya tasawuf. Sehingga lamun sudut pandang tasawuf merah putih adalah lambang wali Allah. Sehingga sifatnya rahmatan lil alamin. Lamun uang wis merah putih, wis bersih suci atina saking nafsu berani lan sifatnya rahmatan lil alamin. Ulas asine sekali makhluk orang pandang agama, orang pandang etnis, orang pandang suku, kabeh diulas asih yaitu Bung Karno. Bung Karno jadi presiden pertama karena sifatnya ngulas ini KBH, sehingga tunduk patuh seluruh etnis, tunduk patuh seluruh agama nih Bung Karno. Patuh, tunduk patuh ya lah kita mengikuti baik, sehingga sing jarahnya gak duduk Islam baik, Kristen jarah, Hindu jarah nih Bung Karno. KBH demen Bung Karno karena sifatnya rahmatan lil
alamin. Kok bisa terjadi rahmatan alamin? Karena atina muka wis jebol nafsu laka hawa nafsu. Lamun laka hawa nafsu laka kepentingan pribadi. Lamun laka kepentingan pribadi timbulnya ulas asih. Nang apa kita tega nih Rabi? Karena anak kepentingan pribadi. Kenapa tega nih anak? Karena anak kepentingan pribadi. Kenapa tega nih tetangga? Karena anak kepentingan pribadi. Kenapa kita tega nih masyarakat? Karena anak kepentingan pribadi. Kusing timbul tega jahat karena anak kepentingan pribadi. Lamun bahasa Arab hawa nafsu, kepentingan pribadi bukan nafsu. Sehingga lamun ahli tasawuf tapa jebol nafsu laka kepentingan pribadi senajan jadi raja. Senajan jadi pemerintah, mual anak kepentingan pribadi sehingga laka sifat tega nisa pergerakan. Lamun laka sifat tega, anak sifatnya ulas asih nisa baik. Aja kamu nih manusia, nih binatang gak ulas asih baik. Aja kamu sing demen, nih sing sengit gak ulas asih baik. Karena mau kah? Us laka kepentingan pribadi nih atine. Karena us wali Allah mahfud. Iku. Nah sehingga dikala uslaka kepentingan pribadi bakal demen kabeh makhluk, bakal demen kabeh numplak bakal. Nah iku lah. Jadi maukah walhasil arep sapa wong sing jadi raja, jadi ustaz, jadi kiai arep sapa bae lamun wis anak Allah ning atine bakal sifat ulas asih ning sapa bae. Ning sapa bae. Tapi lamun dulu anane ning atine Allah masih sifat anak kepentingan pribadi bakal tega ning sesama, bakal tega. Lamun tega nih sama bakal anak perpecahan, permusuhan, bakal anak kena sifat tega. Nah itulah tentang mungkin sedikit tentang pembahasan kebangsaan pada bertepatan 17 Agustus tahun berapa ini? Ulang tahun 77. Nah jadi supaya anak momen selamat HUT, bisa kan mana ya? Selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, kok amun kula selamat. Kon pakai selamat. Iya, boleh. HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, ya kan? Nah, kone jadi kula NKRI kone dijawab harga mati, ya kan? NKRI harga mati, berselawat sampai mati. Nah, jadi kula ngomongnya NKRI, kone kabehane harga mati, NKRI harga mati, berselawat sampai mati. Oh, ya, sing kenceng tapi. Dites debit, dites. Mencoba di. Iya, selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 yang ke-77 itu 77. Nah, selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 NKRI 77. Alah, 77. Iki mau dicoba ke ngetes dulu. Selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 NKRI Harga mati. terus yang Sampai mati. berselawat sampai Mati. boleh. Iya, ulang maning, tes maning, cek tes, coba. Selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 NKRI Harga mati. Berselawat sampai mati. Oh, panang bu ya. Sinten kan? Sambil melotot. Nah, sikit. Wes, siap. Us. Selamat HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 NKRI. Harga mati. Berselawat sampai mati. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Wes. Sukses. Nah, itulah kita perlu secara dulu negara apa ya orang Islam melakukan hubul waton alal sing ngalok menyanyikan hubul waton alal maning hak politik siapa sing ngitakan ya bodora sing dinyanyikan kan hubul waton alal iman siapa sing ngitakan ya Gus Dur ya.
Duduk ke Jombang ke sama sing meninggal Mbah Memun. Sing nyiptakan nyanyian hubul watan ku Mbah Memun. Iku wali lamun mulan Abu Matak iku wali sebutnya wali apa sebutnya kan? Sing nahan belayu iku Mbah Memun. Seorang wali Allah itu sing mati di muka. Ku nyanyian hubul watan sing penyanyikan menyabu gerijik ciptaan Mbah Memun. Tuh Mbah Memun ciptaan seorang wali, seorang ulama kiai besar. Itulah. Jadi kita cinta tanah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau menyebarkan ucap selamat dibagi karena kabeh sedang orang yang sekakan pikiran kan kupon kan anak ucapan selamat ya. Itulah berita mengenai Habib sing diberitakan ning kabehan termasuk ning pula ucapan selamat pun siji ning Agustusan lan Maulidan. Alasannya lamun ning Agustusan iku untuk menumbuhkan cinta tanah air. Perintah Habib. Kedua, mengucapkan maulid supaya cinta dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah Subhanahu wa taala.